Dan kali ini untuk kecepatan setup saya lebih pilih. Nah, untuk DJI bisa pakai ini ya, pakai stand disambungkan ke bawah. Halo guys, kembali lagi bersama kita Fedi Channel. Kali ini di depan saya sudah ada dua gimbal smartphone ya, yang kualitasnya sama-sama menarik untuk dibahas. Menariknya lagi, harga keduanya juga cukup bersaing, yaitu di kisaran 700 sampai 800 ribuan saat promo ya. Untuk review lengkap masing-masing gimbal ini sudah saya buatkan di video terpisah ya. Nah, di video kali ini kita akan mencari tahu gimbal mana yang lebih layak dipilih di rentang harga yang hampir sama. Beberapa pengujian yang akan saya lakukan adalah seperti yang pertama itu kemudahan penggunaan dengan kecepatan setup. Yang kedua, tes sambungan pakai tripod ya. Dan yang ketiga, kompatibilitas dengan mic wireless, apakah terhalang oleh gimbal atau tidak. Nah, yang keempat, perbandingan aplikasinya di fitur-fiturnya. Yang kelima, tentunya stabilisasi hasil perekaman video itu yang paling penting. Nah, sebelum masuk ke pengujian, saya akan unboxing dulu untuk kedua gimbal ini. Ada apa saja di dalamnya? Sekarang dua gimbal ini ada DJI Osmo Mobile 7 dan Brica B-Steady 2 Pocket Lite. Kita buka dulu untuk DJI-nya. Dan Bricanya kita buka juga. Mana yang lebih lengkap ya? Untuk pertama-tama kita tes dulu mana yang lebih lengkap. Nah, tentunya yang pertama di sini ada gimbalnya ya. Brica B-Steady ada gimbalnya dan juga ada mini tripod. Nah, di DJI juga tentunya juga ada gimbalnya dan podsnya ya. Nah, di Brica B-Steady 2 Pocket Lite dia tidak ada podsnya ya, tidak dapat. Jadi cukup unggul untuk DJI karena memiliki pods di dalamnya ya. Nah, ini kita taruh sini dulu, lalu di Brica ada gantungan dan juga USB A to C ya. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada buku petunjuk dan juga garansi 1 tahun. Di Brica di DJI ini juga ada garansi dari TAM dan juga buku petunjuk. Dan ada kotak di dalamnya isi apa ya? Kita buka saja. Nah, di sini ada holdernya ya untuk ke handphone. Di Brica juga ada, tapi dia langsung menyatu. Dan ini terpisah ya, dia berbentuk magnet. Dan di dalamnya ada USB, wow, C2C. Ini biasa kalau C2C sudah fast charging ya. Oke, kita taruh lagi. Dan di sini menariknya, ini terpisah ya. Dan sedangkan di DJI dia bukannya tidak ada, tapi dia sudah include di bawah sini. Nah, ini yang lebih menarik, mungkin DJI lebih menyusul keunggulan daripada Brica karena dia agak ribet ya. Karena kita untuk memasang handphone harus pasang ini dulu. Gitu. Karena kan harus kalibrasi ya, nggak mungkin kita masang buka langsung begini. Harus pakai ini dulu. Oke, ini yang ada di dalam kardusnya seperti ini. Dan untuk spesifikasi dari kedua handphone ini sudah 3-axis ya, keduanya ini sudah 3-axis, sudah bagus. Dan untuk berat gimbalnya sendiri, ini untuk DJI ada 300 gram dan ini 378 gram. Ini lebih berat ya untuk Brica. Dan untuk dimensi lipatnya ada 179 x 95 x 39 untuk DJI. Dan untuk Brica 173 x 100 x 42 mm. DJI lebih unggul karena lebih kecil. Nah, untuk di kapasitas baterai di DJI itu ada 3350 mAh. Sedangkan di Brica ada 3600 mAh. Nah, sekali ini Brica lebih unggul. Dan untuk daya tahan baterai, di daya tahan baterai ini sama-sama ya, keduanya di 10 jam. Saya lihat dari keterangan yang ada di webnya itu 10 jam. Walaupun baterainya ini lebih kecil ya untuk DJI. Nah, untuk pengisian baterainya di keterangan untuk DJI ini 2,5 jam, tapi di Brica tidak ada ya.
Kemungkinan kurang lebih sama atau lebih ya, karena tidak mendukung fast charging kemungkinan diberikannya ini. Nah, untuk Bluetooth-nya 5.3 sama beban handphone maksimum di DJI ada 300 gram dan ini 280 gram. DJI lebih berat ya untuk menahan bebannya, tapi jarang ya ada handphone di 300 gram gitu, kebanyakan 200-an ke atas dikit lah. Nah, untuk lebar maksimum di DJI ada di 84 mm dan di Brica ada di 90. Brica lebih unggul untuk lebarnya, dan untuk di aplikasinya ini pakai DJI Memo dan ini Brica Steady Apps. Nah, untuk portnya sama-sama sudah tipe C, dan jadi power bank DJI lebih unggul, bisa jadi power bank, dan ini tidak bisa Brica ya. Dan untuk build quality-nya, kalau saya pegang-pegang sih ya hampir sama ya lah, 11-12 plastiknya, tapi saya lebih enak aja untuk megang di DJI ya. Berbeda kayaknya, build quality-nya lebih wah gitu daripada di Brica. Sekarang kita tes kemudahan pengguna dengan kecepatan setup ya. Dan just for information, untuk yang DJI ini terpisah ya klaimnya, jadi ini harus sama tulisan DJI-nya dengan yang di sini. Ini juga tulisan DJI, jadi harus ngeklop biar cepat ya. Dan untuk yang Brica ini sudah ada untuk klaimnya, holdernya udah ada, tapi dia ada tanda panahnya di sini. Nah, itu harus ke atas, dan di sini harus dipasang dulu ya. Jadi kita posisikan sama seperti ini perhitungannya, karena pasti orang bawanya seperti ini ya. Masukkan ke bag, jadi seperti ini bawanya lebih simpel karena pocket, tidak langsung disambung, nanti dia akan panjang ya. Sekarang kita tes dulu untuk di Bricanya. Oke, kita tes sekarang aja dengan stopwatch dihidupkan dan kita santai aja ya. Kita untuk memasukkan dulu mini tripodnya, lalu kita buka dulu gimbalnya, dan ini mini tripodnya kita pasang seperti ini. Nah, setelah itu arahkan searah panah untuk handphonenya, dan pastikan handphonenya ada di tengah-tengah ya. Dan kita harus kalibrasi dulu untuk handphonenya. Nah, ini sudah tengah-tengah, lalu kita hidupkan untuk gimbalnya. Nah, nanti dia akan nyala seperti ini, dan kita hentikan. Stop ada di 35 detikan ya. Jadi bisa langsung dipakai, ada di 35 detikan. Nah, seperti itu. Sekarang kita tes untuk di gimbal DJI-nya. Sekarang kita tes untuk gimbal DJI-nya ya. Ini saya mulai dulu, start. Dan ini klaimnya harus dimasukkan dulu ke handphone dan pastikan di tengah-tengah ya. Ini tidak perlu kalibrasi, dan ini ditaruh saja. Tinggal dilebarkan aja, lalu dikatasin, dia akan nyala otomatis ya. Nah, lanjut, holdernya ini langsung ditempelkan ke tulisan DJI dan sudah langsung hidup. Kita matikan. Ada di 27 detik ya, lebih cepat daripada Brica Steady to Pocket Lite. Jadi untuk kali ini untuk kecepatan setup DJI lebih unggul daripada Brica. Untuk kecepatan setup tadi yang di DJI, mengapa dia tadi tidak dikalibrasi ya, di tengah-tengah ditimbang dulu, karena memang dari sistem DJI-nya itu saat kita mengangkat dia akan nyala dan langsung masukkan handphonenya. Tapi ya lebih baik dimasukkan dulu handphonenya, sudah dikalibrasi, itu lebih enak, lebih membantu motornya nanti tidak cepat rusak seperti itu. Makanya tadi saya tunjukkannya seperti itu, karena kalau Anda ingin merekam cepat bisa aja dengan cara itu, tapi kalau ingin merekamnya lebih lama bisa di setup dulu ya, dikalibrasi dulu untuk keseimbangannya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kemudahan dalam ketika Anda mau melepas handphone tersebut ya. Gimana caranya biar cepat, dan mana yang lebih cepat ketika misalnya ada telepon lah, lalu Anda mau mengangkat dari sini, secepat apa Anda menggunakan gimbal ini untuk mencopot handphonenya. Sekarang kita tes dulu untuk di Bricanya ini. Nah, untuk di Brica dia hanya ada satu cara ya, yaitu ketika ada telepon dia langsung mematikan saja ya. Lalu kita untuk membuka holdernya.
Nah, langsung handphonenya bisa diangkat. Nah, tapi ketika di DJI ini, ketika Anda ada telepon di sini dan kita bisa pilih ke menu standby dengan ngetik atau klik ini 3 kali. Nah, dia akan berkedip dan menu standby ya. Nah, dia bisa dipegang-pegang karena ketika dua-duanya DJI atau Brica ini menyala, kita tidak boleh memegang ini ya. Ini sangat berbahaya karena motornya akan cepat rusak dan bisa rusak juga. Jadi makanya ini ada mode standby. Nah, ketika Anda mau menggunakannya lagi, tinggal pencet sembarang aja di mana atau di sini, dia akan ke posisi normal lagi. Misalnya ada telepon, ke menu standby, dan ini tinggal diangkat aja. Tek, tidak perlu dicopot ininya karena ini magnet ya. Nah, itu enaknya DJI seperti itu. Tapi kalau Anda ingin memberi klaimnya, dia ada yang terjual ya, terjual terpisah klaimnya ini untuk iPhone 12 ke atas kalau nggak salah. Atau kalau memang Anda bukan iPhone, Anda bisa pakai yang seperti ini ya, ring seperti ini, nempel, nanti tidak perlu dijepit, jadi tinggal tempel begitu saja, tinggal nempel seperti ini aja. Ini sangat mudah sekali ya, lebih enak sepertinya. Dan kali ini untuk kecepatan setup, saya lebih pilih DJI ya, karena dia lebih cepat untuk mematikan ataupun menghidupkannya lagi ya. Dia lebih enak dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah gimbal Brica Steady 2 Pocket Lite. Ketika menggunakan tripod ya, seperti ini, dia bisa tinggi. Tapi sayangnya dia harus melepas untuk standnya ya. Standnya ini harus dilepas, jadi agak ribet, berbeda dengan DJI yang sudah include dan tidak perlu dilepas lagi. Dan ini dia ada mode face tracking ya di sini. Nah, dengan menekan ini 3 kali ya. 1 2 3. Nah, dia hanya mengaktifkan di sini. Jadi tidak bisa langsung merekam. Mengaktifkan di sini ya. Sini face trackingnya diaktifkan dulu, jadi agak ribet ya, berbeda dengan DJI. Nah, ini sudah aktif. Dan ini dia bisa tracking untuk pergerakannya, dan pergerakannya juga sama cepatnya dengan DJI. Nah, mungkin kecepatannya masih kurang ya dengan DJI. Nah, dia mulai tracking lagi. Kita coba. Ya, memang tidak secepat DJI, tapi sudah lumayan ya, hampir sama dikit lah ya. Hanya DJI lebih mendingan dikit. Nah, bagusnya di sini tuh bisa untuk barang juga ya, untuk tracking barang. Nah, kita tinggal swipe di sini. Nah, dia akan mengikuti handphone, misalnya kita ke handphone. Nah, dia akan tracking handphone yang ada tuh. Lalu handphonenya akan tracking seperti ini. Tapi sayangnya dia tidak bisa untuk 5 jari dari jauh ya, jadi agak ribet. Nah, seperti itu, mungkin ini adalah kekurangan dari gimbal Brica Steady 2 Pocket Lite. Nah, untuk DJI bisa pakai ini ya, pakai stand disambungkan ke bawah. Nah, seperti ini. Dan ini juga bisa face tracking ya dengan 5 jari. Nah, dia nanti akan berhitung jaraknya kurang dekat ya. Kita jauhkan. Nah, dia akan berhitung. Dia akan mendeteksi wajah kita, dan dia akan mengikuti gerakannya seperti ini. Nah, terus mengikuti, dan gerakannya lumayan cepat ya. Kita percepat. Nah, dia cepat sekali. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan untuk face trackingnya ya. Dengan sekali face tracking akan nonaktif dan dia tidak akan mengikuti. Sekarang kita face tracking lagi. Nah, dia akan aktif lagi untuk face trackingnya.
Nah, dia mulai aktif lagi sekali tekan. Nah, selain face tracking, di sini dia ada pilihannya. Di sini juga ada smart capture. Jadi kita tinggal pilih mau pilih yang untuk wajah atau benda ya. Nah, di sini bisa benda, bisa barang yang di capture. Nah, seperti ini. Bagus ya, tinggal tekan sekali di sini nanti dia akan menonaktif. Nah, dia akan menonaktif ya. Lalu tekan sekali lagi. Nah, dia otomatis ke wajah ya. Bagus ya, bisa lebih tinggi lagi. Jadi buat Anda yang mau buat berjalan, video berjalan bisa, tapi ini ada di aplikasi bawahnya ya, tidak bisa di aplikasi bawaan handphone, tapi aplikasi DJI. Dan kalau mau yang aplikasi bawaan handphone, tinggal tambahkan lagi yang ada di bawah sini ya. Ini yang ada di Osmo Mobile 7 Pro-nya, yang P-nya ya, atau yang 8. Oke, sekarang kita masuk pengetesan ketiga. Apakah dua gimbal ini kompatibel dengan mic wireless ya? Dengan receivernya itu apakah dia mentok? Sekarang kita tes saja. Ya, receivernya saya cabut dulu, saya pasangkan ke DJI. Nah, saat memasangkan pastikan dikalibrasi lagi ya. Kita hidupkan. Nah, kita tes. Aman ya, dia tidak terkena, sangat aman sekali. Sekarang kita tes di Brika ya, gimbal Brika. Nah, di Brika aman, malah jauh banget jaraknya ya. Masih jauhan Brika. Nah, Brika nilai plus juga di sini karena dia lebih jauh di sini. Oke, dari pengujian dua-duanya bagus ya, tapi saya lebih prefer ke Brika ya, karena dia jaraknya lebih bagus. Saya nggak tahu bagaimana nanti kalau misalnya lebih tinggi lagi jaraknya receivernya itu, apakah dia di DJI itu akan mentok atau tidak. Tapi sejauh ini dua-duanya aman dan dua-duanya bagus. Sekarang kita masuk ke pengetesan keempat ya, yaitu perbandingan aplikasinya dan fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita tes dulu di gimbal Brika Steady 2 Pocket Lite. Nah, ini ada aplikasinya namanya Brika Steady. Sekarang kita buka saja Brikanya. Nah, aplikasinya seperti ini dan saya dalam mode pesawat ya. Mode pesawat, tidak ada internet tapi Bluetooth sudah saya nyalakan. Nah, ini tidak terbaca ya karena emang berikannya belum saya nyalakan. Sekarang saya nyalakan untuk berikannya. Nah, sudah nyala dan langsung terkoneksi ya. Dan sini sudah muncul berikannya, dan mode defaultnya dia seperti ini, portrait, dan ada di HF ya, ada di HF. Sekarang kita masukkan saja ke menu Brika. Dan ini nilai plus, dia tidak harus connect internet tapi sudah bisa ke aplikasinya. Dan untuk videonya, saya buka ke videonya. Untuk videonya itu perekamannya sudah bisa 4K ya, 4K 30 fps. Wow, ini nilai lebih dari Brika bisa di Pocket Lite. Dan untuk kelebihan lainnya itu file untuk Brika ini kecil ya. Nah, ini kita lihat info aplikasinya. Untuk info aplikasinya ini ada di 192 MB. Nggak gitu terlalu besar ya, tapi aplikasinya ini jarang banget update ya.
Jadi memang kecil size-nya, tapi tidak begitu update ya, tidak begitu banyak update. Oke, selanjutnya kita lanjut ke DJI Osmo Mobile 7. Sekarang pengetesan keempat dengan DJI. Nah, sekarang kita tes dulu. Ini sudah mode pesawat seperti biasa dan Bluetooth sudah saya nyalakan, dan sekarang kita buka aplikasi DJI. Apakah dia bisa berjalan tanpa ada internet? Nah, dia kebuka. Tapi di sini tidak bisa ya. Untuk kamera dia mencari ya. Nah, sekarang kita nyalakan untuk gimbal DJI-nya. Nah, dia langsung terkonek ya, cepat ya. Oke, sudah terhubung. Nah, langsung terhubung. Cepat, hubungkan, tinggal kita hubungkan saja. Nah, dia langsung terhubung ya. Nah, dia minusnya di sini harus ada akses internet, kalau enggak dia tidak akan masuk ke sini ya. Nah, untuk resolusinya bisa 4K 30 fps. Sama seperti tadi Brika, dia bisa 4K 30 fps. Dan untuk di sini tuh di DJI ini dia ada menu. Kelebihan dari DJI ini, dia ada menu, kita keluarkan dulu. Nah, di sini dia ada menu editor. Di sini saya pernah coba. Oh, dia nggak harus masuk akses internet ya. Ini sudah bisa. Maaf, dia mode pesawat pun bisa ya, nggak harus akses internet. Nah, tapi untuk pengeditan yang lainnya yang ada di depan tadi, ini kita ke home dulu. Nah, untuk yang di sini di beranda dan di pengeditan dia harus akses, nggak harus akses internet juga ya, bisa buat. Nah, dia bisa buat juga ya, bisa buat juga, jadi tidak harus ada akses internet, masih bisa untuk pengeditan. Nah, gitu. Untuk minusnya ini, dia info aplikasinya itu filenya 2,5 giga. Ini gede banget. Dan datanya 1,18 giga, aplikasinya 1,28, aplikasinya tuh 1,8 giga. Ini aplikasinya berat karena memang semua DJI itu ekosistemnya memang pakai satu aplikasi ini ya, termasuk DJI Mic gitu juga. Yang lainnya juga seperti itu, pakai aplikasi ini. Jadi dia plusnya juga sering update ya, sering banyak update. Jadi bagus. Nah, untuk tes keempat ini, perbandingan aplikasi dan fiturnya ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang fiturnya ini ya. Fitur yang ada di sini samanya dengan yang mana, tapi saya rasa sama aja ya ini semua. Dan untuk poin aplikasi selebihnya sama kayak fitur timelapse dan timelapse yang lainnya itu yang berjalan, itu dua-duanya bisa. Jadi untuk poin kali ini pemenangnya adalah dua-duanya menang karena ada plus minusnya ya. Jadi saya pilih dua-duanya bagus untuk aplikasinya. Nah, sebagai pelengkap aja, ini untuk perbandingan fitur-fiturnya yang ada di sini, mode-modenya sebelum pengetesan stabilitas hasil perekaman video ya. Nah, di sini di DJI ada lambangnya seperti ini defaultnya. Sekarang kita ubah dulu modenya ke yang paling utama. Sebentar. Nah, yang paling utama di menu itu adalah FPV ya. Ini tuh saya jelaskan dulu, ini pan, dan ini tilt, dan ini rollnya ya. Yang di belakang itu rollnya untuk ngeroll kanan kiri. Nah, seperti ini untuk roll kanan kiri. Dia untuk ngeroll kanan kiri hidup ya. Jadi semuanya hidup. Pannya hidup, tiltnya hidup, bergerak, semuanya hidup. Ini namanya FPV ya, first person view. Nah, kalau di Brika itu FPV ini dia ada tulisannya di sini. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, di sini FPV ada tulisannya ya. FPV, kita ke mode FPV dulu ya, biar sama. Nah, ini ke mode FPV. Oke. Ini semuanya
bisa digerakkan ya. Nah, selanjutnya ke mode PTV, mode PTV. Nah, ini mode PTV ya, pen tilt follow. Ini mode PTV, pen tilt follow. Jadi pen tiltnya itu mengikuti, tapi yang rollnya itu yang di belakang ini mati ya. Nah, kalau diberikannya itu PTV itu ada di AF. Dia ada di mode AF. Nah, selanjutnya mode pen follow. Pen follow itu, nah ini pen follow, logonya seperti ini, pen follow. Jadi dia hanya pennya aja yang bisa bergerak, yang lainnya tuh nggak bisa, dia nggak bisa ngikutin ya. Sama di Brika itu pen follow itu modenya HF. Di sini keterangannya HF ya kalau di Brika. Nah, selanjutnya ada lock full, atau kalau di sini tuh LF ya, lock full. Jadi semuanya tuh mati. Ini nggak bisa tuh. Saat ini digerakin, pennya gerakin, dia nggak ikut gerak, handphonenya nggak ikut kanan kiri, dia tetap stay. Mau gimana juga stay, mau dongak ke atas atau bawah, mau gerak ya tetap stay dia ya. Sama, kalau di sini memang tidak ada pilihannya, tapi tinggal tekan trigger di sini, tekan aja. Ini kan bisa gerak-gerak, bisa kanan kiri. Kalau ditekan trigger yang di belakang ini, kita tekan, nah dia akan sama ya, tuh. Dia akan tetap lock full. Nah, lalu menu satu lagi nih apa Bang? Nah, hebatnya di DJI ini, menu satu ini adalah spin shoot ya. Nah, spin shoot ini kita bisa, apa ya namanya kalau di, saya lupa kalau namanya di Brika tuh apa ya. Jadi kalau di koridor itu kita mau putar, tinggal kita geser aja ke kanan. Nah, ini kalau ke kanan bisa 180 derajat. Tapi kalau ke kiri itu 90 derajat ya. Atau sebaliknya ya, saya juga lupa. Kayak ke kiri, waduh. Nah, ini jeleknya Brika tuh gitu tuh. Dia seharusnya sih nggak seperti ini ya. Ini kita matikan dulu. Nah, ini maksudnya DJI ya, jeleknya DJI seperti ini ya. Saya sering banget begini pakai yang spin shoot. Sekarang kita rubah ke spin shoot. Seharusnya enggak, kadang bisa, kadang bergetar, kadang enggak. Nah, ini halus ya tuh. Kalau lagi halus. Nah, tuh. Pokoknya jangan sampai mentok lah. Dia untuk DJI ini plusnya dia nggak harus, spin shoot ini nggak harus pakai aplikasi, tapi kalau Brika harus pakai aplikasi ya. Maaf masih hidup ternyata. Untuk yang Brika ini harus pakai aplikasi ya. Kalau ini nggak perlu aplikasi, jadi bisa. Nah, kalau misalnya pakai spin shoot ke bawah gitu belum bisa ya untuk Brika. Dia agak ngaco, tapi kalau yang untuk DJI spin shoot ke bawah gitu mengenai produk itu dia bisa ya. Jadi untuk yang fitur-fitur tekanan ini DJI plus 1 ya, dia nambah 1 ada 5, tapi untuk Brika cuma ada 4. Nah, ini nilai plus ya, di sini DJI menang lagi untuk fitur-fitur mode-mode yang ada. Oke, selanjutnya kita tes untuk stabilisasi perekaman hasil video ya. Sekarang kita tes kestabilan dari gimbal Brika Steady2 Pocket Lite ya. Ini perekaman di 1080 60 fps. Ini dengan berjalan seperti biasa. Dan tentunya 1080 aman ya, nggak terlalu bergetar karena tanpa gimbal juga cukup aman. Nah, sekarang kita coba dengan berlari. Biasanya tanpa gimbal sudah goyang banget ya, tapi ini masih stabil banget. Sangat membantu banget ya gimbal Brika ini. Nah, setelah ini kita akan tes di gimbal DJI Osmo Pocket 7. Nah, ini dengan menggunakan DJI Osmo Mobile 7, bukan Pocket ya. Ini dengan 1080 dengan berjalan seperti ini hasilnya ya, sama saja ya. Menstabilkan video juga, tapi saya kalau dari penglihatan saya tidak terlalu beda jauh. Mungkin kalau kalian bisa lihat perbedaannya bisa komen aja ya di kolom komentar.
Ini dengan berlari tentunya masih sama stabil, sangat bagus untuk berlari. Nah, untuk itu kita coba yang lebih ekstrim ya, di 4K 60 fps di gimbal Berica, dan mulai berasa ya, memang stabil tapi agak naik turun dikit, dan masih bisa dinikmatin untuk videonya, nggak terlalu parah banget. Nanti akan saya tunjukkan gimana bedanya kalau benar-benar tidak pakai gimbal sama sekali ya. Nah, ini dengan berjalan lalu kita berlari. Nah, terlihat bedanya ya, agak naik turun tapi masih stabil dan masih enak banget walaupun dengan berlari, dan videonya masih enak untuk dilihat. Nah, sekarang kita tes di DJI Osmo Mobile 7 di 4K dengan berjalan. Ini saya merekam dengan menggunakan open camera ya, dan hasilnya sama saja, stabil juga, cukup bagus. Tapi apakah sama dengan berlari? Kita tes saja. Nah, ini dengan berlari kita coba tes. Nah, hampir sama ya dengan Berica Beast32 Pocket Lite. Hasilnya agak goyang dikit di atas bawah, agak bergetar dikit, tapi masih enak untuk ditonton. Nah, kalau ini kita tes dengan menggunakan tangan tanpa gimbal. Bagaimana dengan 4K? Ini parah sih ya, karena dia ACE-nya tidak bekerja, hanya mengandalkan OIS. Jadi gambarnya kayak nggak di crop, nggak distabilin lagi oleh software ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jalan saja udah parah banget ya, apalagi dengan berlari. Kita tes dengan berlari. Wow. Ini sih nggak bisa dinikmatin videonya ya, parah banget. Dan kedua gimbal ini sudah bisa merekam pakai mode underslung ya, dengan membalikkan handphone ke bawah. Nah, seperti ini kita tes dulu dengan yang pertama itu gimbal Berica, seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, gimbal Berica bagus ya kalau dari bawah. Nah, kalau dari yang tadi pengetesan semuanya, mungkin DJI menang banyak ya, dengan spesifikasi yang menang, kemudahan, tripod untuk fast tracking, aplikasi, mode gimbal, stabilisasi, perekaman sama ya. Dan untuk yang holder tentunya Berica lebih bagus ya, karena dia tidak magnet, tidak gampang goyang. Nah, ini menggunakan DJI seperti ini. Nanti kita bedakan dengan menggunakan tangan seperti apa. Makanya kita tuh penting banget punya gimbal satu lah di rumah kalau Anda konten kreator, karena bagus hasilnya ya untuk merekamnya. Nah, ini akhirnya kita rekam menggunakan tangan dan tripod. Hancur banget ya, 4K loh ini, aduh. Oke, jadi untuk kebutuhan pembuatan konten, saya pribadi lebih memilih DJI Osmo Mobile 7 ya, karena lebih memudahkan proses pengambilan gambar, terutama saat merekam sambil berjalan, karena dia tripod mininya sudah include di dalam gimbal. Buat kalian yang baru ingin mulai membuat konten dengan budget terbatas, apalagi jika sering mengambil video sambil bergerak, penggunaan gimbal bisa memberikan perbedaan yang sangat signifikan ya. Gimbal ini sangat membantu dalam menjaga kestabilan video, sehingga tidak perlu berjalan dengan sangat hati-hati kayak jalan ninja gitulah ya. Hanya untuk mengurangi guncangan, jadi jalan biasa saja. Dibandingkan merekam tanpa gimbal sama sekali, hasil videonya tentu akan jauh lebih nyaman ditonton kalau pakai gimbal. Tanpa gimbal, rekaman seringkali terasa selalu mengguncang dan kurang enak dilihat ya. Jadi baik memilih DJI maupun Berica, menurut saya keduanya sudah mampu membantu menstabilkan video dengan baik untuk kebutuhan konten sehari-hari. Daripada langsung mengeluarkan biaya besar untuk upgrade HP seharga 5-8 jutaan atau membeli kamera baru, menggunakan gimbal bisa menjadi solusi yang lebih hemat untuk meningkatkan kualitas hasil rekaman. Oke, demikianlah konten saya kali ini. Bila Anda suka dengan konten seperti ini, bisa di like saja. Bila tidak suka, bisa di dislike saja. Terima kasih.